Baik, kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Ya mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua dapat mengkaji ilmu kembali ya guna kehidupan kita yang lebih baik di masa yang akan datang. Baiklah, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari di pagi hari ini menjadikan ini ilmu yang bermanfaat. Kemudian Allah berikan kemudahan kepada kalian dalam mengkaji apa yang akan Bapak sampaikan. Berdoa di rumah masing-masing dimulai. Ya, selesai. Baik, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah mengkaji beberapa pembahasan. Yang pertama kita sudah ngebahas tentang pengertian geografi. Ya, di situ nanti dijelaskan tentang definisinya, kemudian dijelaskan juga tentang sejarah geografi. Kemudian kita juga sudah ngebahas tentang objek-objek yang terdapat pada geografi. Kemudian kita juga sudah bahas tentang aspek-aspek yang terdapat dalam geografi. Yang kemudian kita juga sudah ngebahas tentang ruang lingkup yang terdapat dalam geografi. Ya, mudah-mudahan kalian semua masih ingat ya tentang materi tersebut. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita juga sudah ngebahas tentang konsep-konsep geografi. Ya, ingat ada 10 konsep geografi yang saya singkat menjadi Lo Jaket Pak Mindeka. Ya, mudah-mudahan kalian juga ingat ya tentang Lo Jaket Pak Mindeka itu. Ya, ada lokasi, jarak, ya, keterjangkauan, P pola, A aglomerasi, M morfologi, I interaksi atau interdependensi, N nilai guna, D diferensiasi area, K keterkaitan ruang. Ya, itu jangan sampai kalian lupakan ya, karena itu adalah bagian terpenting dari pembelajaran kita di bab 1 ini. Oke, baik, ini adalah pertemuan berikutnya ya di pengetahuan dasar geografi atau hakikat geografi. Pada hari ini kita akan belajar tentang prinsip geografi ya. Jadi dalam suatu keilmuan itu harus memiliki prinsip ya, agar keilmuan kita itu konsekuen ya, sesuai dengan apa yang dikaji, tidak mengkaji ilmu-ilmu orang lain. Ya, maka begitu juga dengan hidup kalian ya, hidup kalian harus punya prinsip ya, supaya kalian itu bisa sesuai dengan keinginan kalian gitu, tidak pelin-pelan lah ya gitu kalau bahasa kata orang ya. Makanya prinsip itu penting dalam keilmuan. Nah, di dalam geografi itu sendiri ya, prinsip geografi ada 4 ya. Prinsip geografi ada 4. Yang pertama ini saya jelaskan. Yang pertama ada namanya prinsip persebaran. Ya, ini nama lainnya adalah distribusi ya. Nama lainnya adalah distribusi. Ya, oke. Jadi kalau kalian nanti menemukan kalimat distribusi ya, itu sama aja dengan persebaran ya. Jadi kalau ada tulisan prinsip distribusi, oh berarti itu prinsip persebaran ya gitu. Nah, oke. Kita lihat dari katanya ya, bahwa persebaran atau distribusi ya, berarti kan ini nanti kalau ada suatu fenomena dalam geosfer atau fenomena dalam geografi yang menjelaskan tentang persebaran ya, sesuatu hal yang tidak merata ya, berarti itu masuk ke dalam prinsip persebaran ya. Contohnya misalnya pohon kelapa tersebar di Indonesia sepanjang garis pantai utara misalnya. Nah, berarti fenomena-fenomena tersebut itu menjelaskan fenomena prinsip persebaran ya. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua ada namanya prinsip deskripsi ya. Deskripsi ini kan penjelasan ya. Jadi kalau ada penjelasan, jadi ini penjelasan.
Oke, di sini ya penjelasan. Oke, menjelaskan. Jadi kalau misalnya ada suatu fenomena geosfer yang menjelaskan tentang si gejala tersebut, ya biasa sih berupa peta, berupa gambar gitu ya, pokoknya menggambarkan ya tentang gejala fenomena tersebut, yaitu disebut dengan prinsip deskripsi. Ya, jadi kalau deskripsi itu lebih kepada penjelasan secara spesifik, ya gejala itu terjadi di mana, kemudian kapan waktunya, ya gitu. Nah itu namanya prinsip deskripsi. Jangan sampai ketukar ya dengan prinsip yang satu ini deh. Ya, prinsip yang satu ini namanya prinsip interrelasi. Ya, kalau di konsep geografi kemarin kamu temukan namanya konsep keterkaitan ruang. Ya, di mana konsep tersebut menjelaskan fenomena hubungan sebab akibat. Ya, tapi kalau pertanyaannya prinsip, kemudian dalam fenomena itu adalah menggambarkan sebab akibat, ya saling berhubungan, ya sebab akibat ya. Ingat sebab akibat. Ya. Kalau prinsip tersebut menggambarkan sebab akibat, ya berarti itu adalah prinsip interrelasi. Ya ingat, bukan prinsip deskripsi. Ya, kalau deskripsi itu dia itu menjelaskan secara spesifik, ya gejala itu terjadi di mana, kapan waktunya, berapa korban yang terdapat dalam kejadian itu misalnya, ya itu prinsip deskripsi. Tapi kalau misalnya menjelaskan sebab akibat, misalnya kenapa di Indonesia sering terjadi letusan gunung berapi misalnya, karena Indonesia memang terletak pada 3 lempeng tektonik yang aktif, ya sehingga garis Indonesia itu sepanjang garis sirkum Pasifik Indonesia itu terdapat banyak gunung vulkanik yang aktif, misalnya kayak gitu. Nah kalau seperti itu kan berarti kan sebab akibat ya. Nah itu namanya prinsip interrelasi. Nah kemudian yang terakhir ini ada namanya prinsip korologi. Masuk gak suara lu kesini dari? Ya, nah yang terakhir ini namanya prinsip korologi. Nah, ini prinsip yang terakhir. Prinsip korologi ini, ya ini prinsipnya kompleks. Kalau misalnya dalam satu fenomena menjelaskan prinsip persebaran, menjelaskan prinsip interrelasi, menjelaskan prinsip deskripsi, berarti itu adalah prinsip korologi. Kalau misalnya ada satu saja prinsip yang tidak dijelaskan dalam fenomena tersebut, berarti itu bukan prinsip korologi. Ya. Jadi syaratnya adalah korologi itu harus 3 prinsip itu dijelaskan menjadi satu. Ya, itu namanya prinsip korologi. Oke, alhamdulillah selesai ya prinsip untuk prinsip. Mudah-mudahan kalian ingat. Kita hapus dulu ya semuanya. Kalau sudah kita gambarkan grafiknya. Nah di sini ada 2 titik grafik, juga ada titik pertama. Oke, kita masuk kepada permasalahan. Kita masuk pada materi kita yang terakhir. Ini adalah ya, di hari ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan. Ya, pendekatan ini adalah suatu cara ya seorang geografer ya mengkaji permasalahan ya untuk menyelesaikan sebuah masalah, yaitu namanya pendekatan. Ya. Nah, caranya bagaimana seorang geograf itu mengkaji suatu permasalahan? Ada 3 sebenarnya. Ya, ada 3 cara dalam mengkaji permasalahan atau fenomena geografi. Yang pertama namanya pendekatan keruangan. Ya, nama lain dari pendekatan keruangan itu adalah pendekatan spasial. Ya, jadi kalau kamu menemukan kalimat spasial, ya spasial ingat ya. Spasial itu berarti sama aja dengan pendekatan keruangan. Ya, jangan bingung nanti. Nah, jadi pendekatan spasial itu sama dengan pendekatan keruangan. Ada syaratnya nih. Suatu permasalahan itu dapat dikaji dalam pendekatan keruangan, menggunakan pendekatan keruangan atau menggunakan pendekatan spasial. Syarat yang pertama adalah
kalau masalah tersebut terjadi dalam satu ruang. Ya, satu ruang. Kalau masalahnya terjadi dalam dua ruang, nggak boleh pakai ini. Ya, masalahnya harus terjadi dalam satu ruang. Ingetin. Ya, baru kamu bisa gunakan pendekatan ini dalam menyelesaikan permasalahan di dalam geografi. Yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ya, ini biasanya ada penyebabnya, ya, adalah manusia. Ya, manusia. Persamaan perilakunya sama dengan apa namanya persamaan sebelumnya. Kita langsung persamaan yang kedua. Ya, ini penyebabnya manusia. Jadi kalau ada fenomena-fenomena geografi terjadi dalam satu ruang, kemudian disebabkan oleh manusia, itu namanya pendekatan keruangan. Jadi kamu gunakan pendekatan ini. Ya, jangan sampai kamu menyelesaikan masalah dengan cara yang salah. Ya, pasti nggak bakal ketemu jawabannya. Ya, itu syaratnya menggunakan pendekatan keruangan atau pendekatan spasial. Ya, lanjut. Pendekatan yang kedua. Ya, nah, ingat ya tadi syaratnya ya, sambil dicatat, kalian sambil nyatet karena nanti saya hapus ininya. Ya, kalian catat. Oke. Berarti misalkan aja bahwa y-nya itu sama dengan 0, berarti x plus 2y sama dengan 12, x-nya sama dengan 0. Berikutnya ada namanya pendekatan ke lingkungan. Ya, nama lain dari pendekatan ke lingkungan adalah pendekatan ekologi. Nah, jadi kalau kamu menemukan kalimat ekologi itu sama dengan pendekatan ke lingkungan. Ya, jangan bingung. Oke, jadi nama lain dari pendekatan ke lingkungan adalah pendekatan ekologi. Nah, untuk pendekatan ekologi ini, ya, syaratnya cuma satu. Ya, apa syaratnya? Syaratnya jikalau fenomena-fenomena tersebut itu terjadi atau disebabkan oleh alam. Ya, oleh alam. Kalau di 0,0 maka kita substitusikan bahwa x-nya sama dengan 0, y-nya juga sama dengan 0. Nah, kalau pendekatan ke lingkungan itu tidak peduli ya terjadi di berapa ruang. Yang jelas disebabkan oleh alam. Misalnya banjir saja. Ya. Kalau banjir itu disebabkan oleh manusia, misalnya manusia buang sampah sembarangan, buang sampah ke sungai, sehingga sungai penuh dengan sampah, sehingga wadah air tidak ada lagi, sehingga air keluar, akhirnya banjir. Nah, itu namanya pendekatan ke ruangan. Ya, tapi kalau banjir disebabkan oleh hujan yang deras, intensitas hujan banyak gitu kan, tinggi gitu. Nah, makanya itu disebut permasalahan itu dikaji boleh dengan menggunakan pendekatan ke lingkungan. Ya, ingat ya, perbedaan di situ. Jadi kalau misalnya pendekatan ke ruangan disebabkan oleh manusia, sedangkan pendekatan ke lingkungan disebabkan oleh alam. Ya. Nah, ini ada pendekatan yang terakhir, ya, pendekatan berikutnya. Oke. Nah, pendekatan kompleks wilayah. Ya, ini pendekatan terakhir. Ya, untuk pendekatan kompleks wilayah, ini nama lainnya adalah regional. Sampai 6 bukan sampai 4. Oke, kemudian ya, nah ini ternyata manual tadi menjelaskan maka bagian bawah grafik yang merupakan yang kita akses ya atau yang regional. Jadi kalau kamu misalnya ya menemukan kalimat regional itu sama aja dengan pendekatan kompleks wilayah. Atau namanya dia agak banyak nih, namanya banyak. Ada pendekatan interaksi wilayah, ada pendekatan kewilayahan, itu sama aja. Pokoknya kalau ada wilayah-wilayah, berarti namanya pendekatan kompleks wilayah. Atau nama lainnya adalah regional. Ya. Nah, untuk pendekatan wilayah ini dapat kamu gunakan dengan syarat yang pertama terjadi dua ruang. Dua ruang. Nah, untuk pendekatan kompleks wilayah sendiri, ini nggak peduli, ya dia nggak peduli terjadi oleh alam atau terjadi sama manusia, dia nggak peduli. Ya, tapi yang jelas dia harus terjadi dalam dua ruang atau lebih, dan kedua ruang itu harus menyebabkan sebab akibat, menunjukkan sebab akibat. Misalnya,
Ya, banjir di kota Jakarta disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi di kota Bogor. Nah, ini kan jadi banjir di Jakarta itu bukan karena tadi ulah manusia, bukan karena alam yang di Jakarta, bukan. Tapi ternyata banjir di Jakarta ini disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi di kota Bogor misalnya. Karena Bogor daerah dataran tinggi yang muaranya adalah ke Jakarta, airnya dikirim ke Jakarta gitu misalnya. Akhirnya Jakarta banjir. Nah, kalau misalnya permasalahan itu terjadi dalam dua ruang, ya berat dan menunjukkan sebab akibat, berarti itu menggunakan pendekatan kompleks wilayah. Paham kan? Perbedaan antara pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Ingat, kalau pendekatan ke ruangan terjadi dalam satu ruang dan disebabkan oleh manusia, pendekatan ke lingkungan tidak peduli di mana ruangnya, tapi yang jelas disebabkan oleh alam. Pendekatan kompleks wilayah terjadi dalam dua ruang dan tidak peduli siapa penyebabnya. Ya, itulah 3 pendekatan yang dapat kamu gunakan dalam mengkaji materi tentang geografi, fenomena-fenomena geosfer. Nah, alhamdulillah nih kita sudah sampai pada materi yang terakhir di hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat kalian mengerti. Dan jangan lupa ya prinsip dan pendekatannya. Ya, seperti itu. Terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara yang bukan suara Bapak gitu, karena memang ini saya ada di ruang bersama jadi agak rame. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.